Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya dari mengikuti MSIB di batch 3. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nidia Dewi Nariswari. Saya mahasiswi semester 7 dari program studi Sistem Informasi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, apa sih Kampus Merdeka itu? Kampus Merdeka ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kemendikbudristek yang memberikan seluruh mahasiswa kesempatan untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan juga minat dengan terjun langsung ke lapangan kerja sebagai langkah persiapan untuk di dunia kerja nanti. Nah, di MSIB kali ini saya mengikuti dari salah satu program yang ada di Altera Academy ini. Nah, Altera Academy ini merupakan salah satu mitra yang bergabung dari program MBKM. Nah, Altera Academy ini juga merupakan wadah transformasi digital untuk semua orang Indonesia untuk menjadi talenta digital dengan kualitas terbaik di industri saat ini. Nah, di Altera Academy di sini saya ikut di program From Beginner to Professional UI UX Designer. Nah, program ini dapat dikonversikan sebanyak 20 SKS ke mata kuliah. Dan juga kegiatan ini juga bersertifikat. Nah, periode kegiatan ini berlangsung dari 19 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, selanjutnya untuk metode pembelajaran. Nah, di sini ada dua, yaitu yang pertama ada asinkronus dan yang kedua desinkronus. Nah, untuk yang asinkronus ini, para peserta dapat self-learning karena Altera Academy ini menyediakan LMS atau Learning Management System yang bernama alta.id dan ini bisa diakses di browser. Nah, di alta.id ini menyediakan video pembelajaran, lalu juga ada slide materi, dan juga ada tugas-tugas harian yang diberikan oleh Alta. Dan di sini para peserta bisa mengakses video dan materi tersebut berulang kali, sehingga dapat memudahkan para peserta. Nah, yang kedua di sini ada sinkronus. Asinkronus ini merupakan kelas online yang diadakan 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat di malam hari, mulai dari 6:30 sampai jam 9 malam. Nah, di live session malam hari ini dapat membahas materi sebelumnya yang udah dipelajari di materi yang ada di LMS, lalu juga dapat membahas assignment yang diberikan oleh mentor. Nah, di sini ada agenda. Yang pertama di sini ada Fundamental UX and UI Designer. Lalu yang kedua ada Guides and Rules on UI UX. Yang ketiga yaitu Fundamental Tools for UI UX. Yang keempat yaitu ada Soft Skill and Documentation on UI UX. Dan yang kelima ada Mini Project. Dan yang terakhir Capstone Project. Untuk yang pertama, di sini ada Fundamental UX and UI Designer. Nah, di sini peserta mempelajari dasar-dasar dari UI UX Design. Nah, dasar-dasar ini meliputi Fundamental of UI UX, user persona, interface structure, offline and online usability. Nah, di sini peserta mempelajari dasar-dasar mulai dari pemecahan masalah, identifikasi masalah, sehingga menemukan solusi yang tepat.
Nah, di sini ada contoh tugas saya yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini ada dari studi kasus Pharma Gymtex. Jadi, Altera ini sudah memberikan studi kasus dan tugasnya di sini adalah mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah tersebut. Nah, setelah sudah dibuat seperti yang ini, lalu saya buat untuk affinity diagramnya. Nah, di sini merupakan ide-ide solusi yang sudah saya buat dari permasalahan yang didapat, dan di sini berbentuk fitur-fitur yang akan diterapkan di aplikasi nantinya. Lalu di sini ada prioritization idea, di sini yaitu urutan prioritas dari fitur-fitur yang sudah ditulis di sini, yang mana dulu yang perlu dikerjakan dan yang mana dulu yang di belakangan untuk dikerjakan. Selanjutnya, yang kedua ini ada Guides and Rules on UI/UX. Nah, di sini peserta dapat mempelajari panduan dan aturan dalam UI/UX seperti conceptual design, framework, layouting rules, UX research, lalu ada mobile and website guides. Nah, di sini ada salah satu contoh dari desain proses framework. Nah, di sini ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, empathize ini seperti yang dilakukan di tahap awal, yaitu berempati pada pengguna, dan ini dapat dilakukan melalui interview, survei melalui form, dan lain-lainnya. Lalu yang define ini bisa mengumpulkan data-data dari yang didapat di empathize ini. Nah, di sini dapat dibuat menjadi pain points, affinity diagram, prioritization idea, dan lain-lainnya. Kemudian di ideate ini dapat membuat user flow dari solusi yang sudah dibuat. Selain user flow juga bisa membuat wireframe, lalu juga membuat UI design yang sudah high fidelity. Lalu untuk prototype ini yaitu mengkoneksikan dari frame satu ke frame lainnya dari UI design yang sudah dibuat agar lebih interaktif. Nah, setelah selesai prototype, di sini bisa melakukan testing dengan usability testing. Nah, usability testing ini juga bisa dilakukan secara offline atau juga online. Nah, diadakannya tes ini untuk memastikan apakah aplikasi yang dibuat itu sudah sesuai kebutuhan pengguna atau belum. Selanjutnya, yaitu yang ketiga ada fundamental tools for UI/UX. Nah, di sini peserta mempelajari secara lebih teknis seperti interface dimension, layouting, prototyping, dan juga collaboration. Nah, di sini ada contoh dari tugas saya, yaitu yang prototyping. Nah, di sini dari project yang mini project, lalu di sini ada dari capstone project. Nah, di sini dapat dilihat untuk prototyping yang sudah selesai, terlihat seperti ini, ada wire koneksinya. Dan di sini juga dapat berkolaborasi dengan teman satu tim. Nah, selanjutnya yaitu ada soft skill and documentation on UI/UX. Nah, di sini para peserta dapat mempelajari mengenai visual hierarchy, desain sistem, UI/UX writing, design communication and presentation, hingga building portfolio. Nah, di sini ada salah satu desain sistem bagian style guide yang sudah saya kerjakan, yaitu di sini ada beberapa contohnya, yaitu color, typography, icon, dan lain sebagainya.
Lalu di sini juga ada portofolio yang sudah saya buat. Nah, di sini dari studi kasus Varna Gymtex yang seperti sebelumnya. Lalu yang kedua ini ada dari studi kasus mini project yang sudah saya buat, yaitu Genius Mobile App Design. Nah, untuk portofolio ini telah saya publish di platform Medium. Selanjutnya yaitu ada mini project. Nah, mini project ini para peserta secara individu dapat membuat redesign dari suatu aplikasi yang telah ada, yang nantinya akan dipresentasikan di hadapan mentor penguji dan juga perwakilan kampus. Berikut merupakan hasil redesign saya dari aplikasi Genius. Kemudian ada capstone project yang merupakan final project untuk nilai akhir. Nah, di sini peserta membuat sebuah produk teknologi berdasarkan real case dengan kolaborasi dengan beberapa role lainnya, yaitu ada back-end, front-end, UI UX, mobile engineer atau fighter, lalu ada QA atau quality engineer, dan di sini akan dipresentasikan ke mentor penguji dan juga dihadiri oleh perwakilan kampus. Nah, di sini ada hasil dari capstone project saya dengan tim saya, yaitu ada aplikasi Workfit. Jadi di sini membuat mobile app dan juga website dashboard. Nah, di capstone project ini saya yang bertanggung jawab untuk membuat UI UX desainnya di bagian website. Nah, ini ada dokumentasi dari presentasi capstone project. Di sini ada saya dan teman-teman tim saya, lalu juga ada dari mentor penguji. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya mengikuti MSIB Batch 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.